KPK kurang satset dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tak seperti biasanya mengumumkan tersangka, dicekal, dipanggil, dan ditahan. Kebiasaan ini hilang 2 langkah pertama seperti biasanya, tapi 2 langkah berikutnya seperti berjarak. Entah kapan Hasto dipanggil dan ditahan KPK. Yang sama sekali tak biasa adalah Yasona Lauli. Bukan tersangka, tapi lebih dulu dicekal. Apakah Yasona Lauli akan ikut serta menjadi tersangka? Entahlah. Ataukah KPK benar-benar khawatir akan didatangi Megawati kalau berani menahan Hasto? Hasto kini mulai melawan, tak saja melawan KPK, tapi juga semua, istilahnya petinggi-petinggi di negara ini. Tapi arahnya khusus pada Jokowi dan keluarga masih kental. KPK ditekan untuk juga mengusut kasus-kasus yang pernah dilaporkan khususnya terkait Jokowi dan keluarga. Kasus Hasto dianggap sebagai kasus receh, kasus-kasus lainnya dianggap kasus besar. KPK tidak bisa tebang pilih menetapkan Hasto sebagai tersangka menjelang perayaan hari Natal pula. Hasto seorang Katolik. Hasto sudah menyiapkan bukti-bukti dan dokumen-dokumen untuk menyerang orang lain. Hasto melawan belum secara langsung, tapi melalui kader PDIP Guntur Romli. Guntur Romli sendiri dulunya kader PSI. Ia mengatakan Hasto sedang menyiapkan video-video terkait keterlibatan korupsi para petinggi negara yang akan mengubah konstelasi politik dan opini publik dalam hal isu pemberantasan korupsi. Di sini Hasto terlihat ingin membongkar kasus lain yang sama sekali berbeda dengan kasus dirinya. Entah apa pula kasus itu, kasus lama yang sudah pernah muncul atau kasus baru. Guntur Romli tidak menyebutkan secara spesifik. Dan juga Mas Hasto sudah membuat beberapa rekaman-rekaman video. Ini tadi itu video yang pertama, akan menyusul puluhan video yang lain yang juga membongkar adanya dugaan keterlibatan korupsi para petinggi-petinggi negara yang akan mengubah konstelasi politik dan opini publik dan juga isu pemberantasan korupsi. Seolah gayung bersambut dengan Guntur Romli dari Rusia, Koni Rahakunini Bakri membuat video di Instagramnya yang nadanya seirama dengan apa yang disampaikan Guntur Romli. Malah Bu Koni lebih spesifik mengatakan saat di Indonesia, ia dititipi dokumen-dokumen dari Hasto yang ia boyong ke Rusia dan telah dinotariskan. Dokumen-dokumen itu menurut Bu Koni kalau dibuka bisa menjadi bom waktu. Entah bom waktu bagi siapa. Lazim juga bagi para elit politik yang tersangkut masalah korupsi melakukan hal ini. Tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma ngasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai Sekjen PDIP, partai pemenang dan berkuasa selama 2 periode, tentu banyak hal yang diketahui oleh Hasto. Tapi apakah yang diketahui itu bisa menjadi bukti yang mengantarkan seseorang atau para petinggi negara itu menjadi tersangka seperti dirinya? Entahlah, semboyan tiji tibeh mati siji mati kabeh, apakah akan dipakai? Tapi video pidato Hasto yang disebar sebelumnya belum memakai semboyan itu. Justru yang dipakai rela masuk penjara, mati di tiang gantungan, tak mau tunduk pada pihak berkuasa demi mempertahankan cita-cita. Kalau yang dimaksud Hasto itu bukti-bukti korupsi Jokowi, rasanya itu mustahil. Sebab justru Jokowi terlihat menjadikan kasus korupsi lawan dan kawan politiknya sebagai sandera. Entahlah kalau Gibran dan Kaisang, serangan balik Hasto berpotensi juga balik kepada dirinya atau kepada internal PDIP itu sendiri. Seperti kata Laksmana Soekardi, mantan petinggi PDIP, sulit bagi PDIP itu untuk menjadi partai oposisi yang profesional karena harus bersih dulu, harus mandi junub dulu. Tak mudah mengoreksi orang lain kalau kita saja tak bersih. PDIP udah kalah.
Ya kan, siapa yang mau masuk PDIP sekarang? Kalau mencari zona nyaman, ya, kecuali PDIP mencanangkan dirinya sebagai oposisi yang profesional, mengkoreksi pemerintah, ya. Tetapi untuk mengambil peranan ini harus bersih, Mas. Harus mandi junub dulu, Mas. Kalau nggak bersih, kalau nggak bersih, elit-elitnya banyak masalah hukum, nggak mungkin bisa. Ini berpulang lagi kepada KPK, apakah akan memberi waktu kepada Hasto untuk bernyanyi, atau memang KPK sengaja mengulur-ulur waktu untuk tujuan yang kita tidak pernah ketahui, atau masih ada deal politik tingkat tinggi yang juga kita tak ketahui. Memang tak mudah memisahkan antara hukum dan politik kalau yang terkena masalah hukum itu orang politik level atas. Kadang apa yang dikatakan bukan untuk perkataan itu sendiri, melainkan untuk maksud lain yang tak terkait dengan perkataan itu sendiri. Begitulah.